Kalau perjanjian itu ini nanti kalau gini saya menang terus saya tanda tangani. Surat kamu tanda tangan, sini tanda tangan surat. Surat itu bukan perjanjian. Itu. Nah, terbujuklah Syarif Hussein. Penguasa itu walaupun turunnya tulanan Rasul sekalipun di kota Mekah yang paling suci di Madinah. Kalau dia tidak adil tidak dan bijaksana. Dia bermain mata dengan penjajah, tumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Kilatan Podcast ngaji kitab Turos ulama-ulama Nusantara. Benar. Biasanya pemikiran ulama Nusantara itu cocok dengan keadaan Nusantara. Iya. Dan memang karya-karya beliau yang hari ini di Turos ini dikumpulkan untuk menambah khazanah keilmuan bagi milenial yang sekarang ini biar tahu. Iya. Sejarah-sejarah. Lah ya makane aku dhewe ku ya bingung kadang iku ana wong ya wis gawe surban koyo ngono iku lho Dik nang omah. Delok wong iki kok beda. Lho enggak iku anjen cosplay Sarimi. Lah jare wong iku mau balik. Kok balik nang ndi ya? Enggak iku cosplay. Lho ya iki makane aku dhewe ya bingung sing awak dhewe iki dasar agama iki ya rada tipis. Ya delokno aja iku kate karnaval kan yo macem-macem wong iku. Jenggote ku asli Dik ora jenggot pasangan koyo arek ngono iku. Jadi makanya kita hari ini akan kita bahas. Ini biar jadi pembelajaran bagi teman-teman atau dulu lama. Hari ini kita kembali bersama Mbak Imam Ghazali Said. Kita akan membahas ini biar menjadi sejarah bagaimana di Nusantara ini tidak terulang kembali. Ini kan kita perlu belajar dari sejarah untuk pengalaman nggih, untuk hari ini biar tidak terulang lagi. Nah nggih. Ini kita akan membahas berat akan tumbangnya kekuasaan Ahlussunnah wal Jamaah di kerajaan Hijaz. Iya. Nah, ini luar biasa ini. Saman roh kerajaan Hijaz juga ini. Nah Hijaz ya. Hijaz itu sana jazirah nggih. Betul. Ini Mbak Yai biar sedikit paham karena ini dulu lama di Saudi Mbak Yai kan. TKI beliau pembantu. Sering di pasar itu, pasar Keroweng itu loh. Karena keluburan keren banget. Pasar Seng itu loh Mbak Yai. Nah, pasar Sengnya sudah ada sekarang. Nggih, karena sekarang sudah dikumpulkan terus ditimbang sama sama orang Madura. Mbak Yai, ini kan pembelajaran gitu. Iya. Dari sejarah itu tentunya kita juga harus memberikan pendapat. Memang di Indonesia ini ya harus menjadi sejarah itu, sejarah memang kalau kita baca sampai hari ini Iya. kalau di daerah Timur Tengah di Arab terjadi perbedaan itu sampai pertumpahan darah. Iya. Kalau di kita kan sejarahnya ulama-ulama terjadi perbedaan kan enggak pertumpahan darah, biasa saja. Dan malah menjadi ilmu. Iya. Nah, ini Tos Bunti Mbak ya, sebenarnya sejarah tentang ini. Jadi kekuasaan di Hijaz itu pada masa dinasti Abbasiyah atau di tahun-tahun 600 Hijriah, itu kekuasaan itu berada di tangan Syarif. Syarif itu turunan Rasul. Istilah turunan Rasul yang menjadi raja. Yang menjadi raja. Itu namanya Syarif. Syarif. Jadi kalau hari ini sampai ada Syarif siapa itu berarti turunan Rasul. Syarif Hidayatullah. Ya, Mbak Sunan Gunung Jati itu berarti Syarif Hidayat turunan Rasul. Turunan Rasul yang menjadi raja. Yang menjadi raja. Enggak, walaupun enggak diraja disebut Syarif. Oh. Turunan Rasul itu. Di negara-negara Timur Tengah kalau enggak Sayyid, Syarif. Kalau Habib itu Yaman. Oh, nggih. Berarti dulu itu masih ada Syarif sama Sayyid. Baru belakangan muncul yang namanya Habaib. Habaib. Oh, Yaman. Yaman itu. Lebih jauh dari daerah-daerah Rasul. Ya. Jadi kekuasaan itu Syarif itu saya potong aja sampai ke era modern. Di era modern dia itu pusat kekuasaan Islam itu berada di Turki, di Istanbul. Turki. Zaman
Sultan Abdul Hamid. Oh, belum Yang terakhir. Erdogan ini nggih. Ya belum. Ini Turki modern itu. Ini Turki klasik. Turki klasik. Tapi di abad ke-19 sampai awal abad 20. Kalau di film-film yang Turki Utsmani itu nggih. Ya, Di Turki film-film. Utsmani ya, itu Turki Utsmani itu kan tumbangnya tahun 1924 setelah Kemal Atatürk mengumumkan bahwa sistem khilafah itu dihapus di Turki, diganti Turki modern. Nah, 1924 NU belum nggih. belum. Iya. Dan makanya diantaranya NU itu berdiri, diantaranya ada peristiwa internasional. Oh, ini luar biasa. Nah, Nahdlatul Ulama berdiri di Indonesia itu Dia ada peristiwa internasional. antar dunia loh ini Ya, permainannya. Iya. Ceritanya begini. Jadi ulama-ulama kita kan ngaji ini Mekah. Nggih. Gurunya Mekah. Hmm. Berarti pegawainya Turki. Karena Syarif itu adalah gubernurnya Turki. Jadi penguasa Mekah dan Madinah itu gubernurnya Turki. Oh, dulu jadi satu kekuasaan di Turki. Ya, pusat khilafah. Pusat Ya, pemerintahannya kekuasaan, pusat lagi. pemerintahan. Nggih. Sedangkan Mekah dan Madinah daerah istimewa karena ada tempat suci Nggih. dan penguasanya itu waktu itu diambil dari Dzurriyyatur Rasul. Kalau sekarang istilahnya kayak DIY dengan Indonesia Ya, gitu. nggih. iya, iya. Jadi daerah istimewa. Nggih, nggih. Di gerakan Wahabi itu muncul di abad ke 18, 1700 sekian munculnya Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini berkolaborasi dengan namanya Su'ud. Su'ud ini namanya Su'ud pertama. Nah, di tahun 1800 masih ada ini, dia pernah menang di Mekah. Jadi ini Mekah itu Pernah dikuasai. jadi raja. Ya, berontak pada kekuasaan para syarif itu Nggih. dan menang berkuasa selama 2 tahun 1800 sampai 1802. Nah, ini para syarif ini diusir sampai ke Jeddah, tapi masih ada. Nah, dalam keadaan seperti itu Turki itu Ahlus Sunnah. Nggih. Nah, tidak senang Wahabi, maka memerintahkan Muhammad Ali Pasha, gubernur Mesir, Nggih. usir itu Wahabi itu dari Mekah. Sudah diparani, diusirlah orang Wahabi, terpukul mundur ke daerah yang sekarang Najd namanya atau Dar'iyah. Nah, sekarang itu Riyadh, dekat Riyadh, yang ibu kotanya. yang ibu kota sekarang Saudi sekarang. Nggih, nggih. Ini masa tahun 1800 kan pernah kalah ya. Nggih. Nah, kerajaan Hijaz itu pernah kalah. Nah, tapi menangnya itu adalah karena dibantu oleh kerajaan Turki. Karena Dari masih Turki. kuat nggih Ya, waktu itu. ya, ada Muhammad Ali Pasha ngirim pasukan. Nah, ini terusnya berkuasa lagi. Ketika kondisi seperti inilah santri-santri Indonesia, diantaranya Hadratus Syekh Muhammad Hakim Mas Kumambang, kiai-kiai banyak yang itu belajar di sana. Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten itu kan beliau itu tahun 1813 lahirnya. Berarti pernah, baru sampai ke sana kan nggak langsung ke sana lahir kan, tetap ono Banten. Nah, baru ke Mekah. Lah ke Mekah itu kan masa transisi. Itu masa transisi. Berarti ya, anu nggih, ada gejolak politik sebenarnya di dalamnya. Loh iya kan saya katakan tadi pernah dikalahkan. Nggih, nggih. Berarti ini ancaman bagi Mekah. Ancaman. Nah, kemudian setelah itu di tahun 900 Syarif Hussein itu berkuasa menjadi pengganti Syarif sebelumnya. Syarif Hussein ini terkenal. Nah, ketika Syarif Hussein itulah
nanti ada Amir Abdul Aziz yang menumbangkan Syarif Hussein. Kenapa kok bisa tumbang? Nah, karena andaikan bahasa sekarang ya, itu karena Syarif Hussein ini berkhianat pada Turki. Oh, maksudnya Mbak Syarif Hussein mau berdiri sendiri. Ya, berkhianat itu gini, maunya itu menguasai dunia Arab. Jadi melepaskan diri dari Turki. Liga Arab itu dikuasai. Iya, bukan dikuasai, orang belum ada. Era sekarang ya, itu sekarang. Itu maunya dia itu mau menguasai dunia Arab. Caranya gimana? Caranya karena yang kuat waktu itu adalah Inggris. Inggris itu kalau menghadapi Turki takut dia. Kan Turki kalau perang menangan. Nah, dunia Arab itu mesti dikuasai Turki. Supaya bisa menang menghadapi wong Arab, wong Islam ini, maka harus kerjasama wong Mekah, tempat suci. Kerjasama. Sing ini punya kepentingan, sing Syarif Hussein ini. Kalau nanti menang, bisa menguasai dunia Arab semua kayak Nuaku. Kan yang berkuasa Inggris. Nggak taunya dimanfaatkan. Ya, terjadilah perang dunia pertama di tahun 1914 sampai 18. Ini penting, ini harus kita tahu itu. Itu 4 tahun. Iya. Syarif Hussein ini loh, tanpa sepengetahuan Turki, dia kerjasama, diberi senjata oleh Inggris, bekerja sama untuk mengalahkan kelompok sentral yang dipimpin oleh Jerman. Nah, gitu. Terjadilah pertempuran, Perang Dunia Pertama. Siapa akhir yang menang? Yang menang itu adalah Inggris, sekutu. Konsekuensinya Syarif Hussein, saya ini bisa jadi penguasa Arab ini, kan dikasih Inggris. Turki kalah dalam perang itu, kan dia ikut sentral Turki itu. Tetapi dikhianati. Politik kan begitu, saling mengkhianati. Dikhianati yang Syarif Hussein ini memang dibantu oleh Inggris. Dibantu senjata kemudahan. Dan ada wakil Inggris yang intent berhubungan dengan Syarif Hussein, itu namanya Sir Henry McMahon. Itu berada di Mesir. Penguasa Mesir waktu itu, Mesir dijajah oleh Inggris. Jadi itu Mesir sudah ditaklukkan waktu itu. Oh iya, ditaklukkan, tapi diberi kemerdekaan di tahun 1922. Mesir itu 1922 dimerdekakan oleh Inggris. Diberi merdeka. Dihadiahi merdeka. Dunia ini dihadiahi oleh penjajah, hanya Indonesia yang bukan hadiah. Merdeka sendiri. Nggak dibantu sana sini. Bukan nggak dibantu ya, dibantu itu ada yang bantu dari setelah merdeka, tapi sebelum merdeka kau nasi bantu. Itu 4 tahun tadi ya. Jadi 4 tahun itu masa perang ini adalah Syarif Hussein itu keinginannya akan diberi oleh Inggris sesuai janjinya, kan ada surat menyurat untuk diberikan menguasai dunia Arab. Bahkan sebagian Turki itu harus diberikan. Tapi kata Inggris, saya nggak janji, itu hanya surat. Dikhianati pada waktu itu. Surat menyurat, hanya surat. Kalau perjanjian itu ini nanti kalau gini saya menang, terus saya tanda tangani. Ini surat kamu tanda tangan, sini tanda tangan surat. Surat itu bukan perjanjian. Itu. Terbujuklah Syarif Hussein ini. Gitu ceritanya. Karena sudah terbujuk, sementara kelompok Wahabi yang pernah menang dulu itu sekarang melatihan militer. Namanya Ikhwan. Dia dipimpin oleh Abdul Aziz ini, yang pendiri Raja Saudi sekarang. Ayahnya Raja Salman. Namanya Abdul Aziz. Waktu itu terkenalnya bagi Indonesia namanya bin Suud. Terkenalnya karena diambilkan ke nama, sebutnya nama aslinya kan
Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Al Saud itu keluarga Saud. Saudnya itu dulu yang pernah menang di tahun 1800 itu. Yang 2 tahun itu. Ya, yang 2 tahun itu 1800 sampai 1802. Itu diambilkan dari situ. Nah, dia tapi pinter itu Raja Abdul Aziz itu kirim surat, saya ini anakmu, saya tidak mungkin berontak. Ya biasa ya hanu. Jadi percaya itu Syarif Hussein itu gak mungkin arek iki berontak. Hormat pada saya. Kalau politik itu gak ono-ono. Hormat itu ono maksud. Jadi sudah ada sejarahnya. Ya iyalah. Saya kan belajar itu. Okay. Jadi setelah itu dia sangat ambisi, terjadilah perang. Setelah itu ternyata ada perjanjian namanya Sykes-Picot. Sykes-Picot itu adalah membagi wilayah-wilayah bekas kekuasaan Turki untuk dibagi-bagi ke bangsa Eropa. Dikhianati Syarif Hussein ini. Sykes-Picot itu Palestina diberi Inggris, Yordania Inggris, Lebanon Prancis, Syria Prancis, Irak Inggris. Inggris paling banyak, paling kuat zaman itu. Malah negara-negara itu dikuasai oleh Inggris yang keinginannya Syarif Hussein yang menguasai. Iya. Lah Syarif Hussein ini ketika seperti itu kan kecewa Syarif Hussein. Kak di ini. Sementara ada pemberontakan di dalam sendiri. Di pemberontakan di internalnya sendiri. Dia itu minta senjata ke Inggris. Sebelumnya kan sudah dikasih senjata. Minta itu dia saya ini kan urusan internal kamu, podo Islami. Saya tidak akan ikut cawe-cawe kalau bahasa sekarang. Kalau bahasanya Pak Jokowi cawe-cawe. Tidak cawe-cawe urusan kamu. Ini saya takut, kata Inggris. Wah gimana kamu, ini negara kami, negara terancam, saya sudah membantu kamu, ya dulu selesaikan sendiri lah. Nah, akhirnya setelah seperti itu terjadilah perang pasukannya Syarif Hussein dengan pasukannya Wahabi. Ikhwan itu yang dipimpin oleh Abdul Aziz. Abdul Aziz. Yang namanya waktu itu Amir Abdul Aziz. Sekarang jadi bandara itu. Iya, nama itu. Nah, terjadilah pemberontakan dan beberapa perang. Padahal senjatanya Syarif Hussein itu sudah senjata modern. Punya meriam, punya senjata otomatis. Ya buatan Inggris, Perang Dunia Pertama karena dikasih oleh Inggris. Sana itu pakai pedang. Tok. Masih manual lah. Masih manual. Dilala kersane Gusti Allah. Pasukannya Syarif Hussein itu keok. Kalah semangat. Iya. Pokoknya ya motivasinya pertama itu orang Wahabi ini bukan Islam gitu asalnya. Ya sih nggak Islam itu kamu, banyak bid'ah. Gitu ceritanya. Jadi munculnya itu. Iya, akhirnya sampai guling satu kerajaan. Iya. Akhirnya kan kalah, berontak berita kalah. Nah, sampai akhirnya di tahun 1924 itu Mekah sama Madinah dikuasai oleh Abdul Aziz. Mekah dikuasai. Makanya dulu ada Kiai Jazuli Usman. Kiai Jazuli Usman itu Pondok Peloso. Mondoknya di tahun-tahun itu. Waktu perpindahan kekuasaan. Iya, perpindahan kekuasaan. Maka dia itu pulang, mau mondok di sana, perang di sana. Mulai. Kalau temannya anak-anak itu bilang ketika saya ngajar gitu terjadi kudeta di Mekah. Bukan kudeta itu, karena memang kalah perang. Terjadi kudeta, pulang ya. Itu apa namanya di tahun 1924. Sementara di Turki karena kalah perang kan, muncul tokoh ini yang namanya Kemal Atatürk. Kemal Atatürk ini yang mengumumkan bahwa sistem khilafah sudah tidak ada lagi, dihapus. Punya berkibar kupingnya Amir Abdul Aziz itu. Sudah Turki nggak akan
Gak akan bisa ngirim anu kan tentara kan? Karena tidak satu ini nggih, satu frame lagi. Iya, sudah satu frame lagi. Nah, akhirnya dia keluar, tinggal anaknya namanya Zaid bertahan di Jeddah seperti mengulang yang 100 tahun sebelumnya. Bertahan di Jeddah, Syarif Hussein lari asalnya ke Yunani, tapi akhirnya karena anaknya Syarif Hussein namanya Abdullah. Nah, namanya Abdullah itu oleh Inggris kasihan. Mosok ini gak dikasih apa-apa. Dulu kan sudah berjasa dalam perang dunia Dulu pertama. juga ikut-ikut. Iya. Akhirnya dia dikasih Yordan. Dikasih oleh Inggris. Jadi Yordan itu ikut Ahlus Sunnah sebenarnya. Oh iya, Ahlus Sunnah sampai sekarang. Ahlus Sunnah itu. Nggih. Namanya Raja Abdullah. Negara Indonesia ipet dibandingkan dengan Saudi dengan apa dengan Hijaz gitu dibandingkan dengan Hijaz. Sudah punya Mekah, punya Madinah, tiap tahun orang Islam datang ke sana dipungut biaya duitnya kan. Pajaknya seluruh dunia. Iya, barang dari seluruh dunia zaman itu gitu. Nah, terus si Raja Abdullah ini Amir Abdullah belum raja, belum diresmikan oleh Inggris, tapi dia diberi kekuasaan di situ. Nah, berarti sementara Inggris itu juga mendatangkan karena ada perjanjian Balfour, mendatangkan orang-orang Yahudi masuk ke Palestina. Ini awal petaka ini. Oh, jadi sehingga itu muncul seperti peristiwa Gaza sekarang di situ. Inggris yang ngasihkan. Orang Yahudi akhirnya nanti singkat cerita diberi negara di tanahnya Palestina. Karena yang berkuasa Inggris yang orang Yahudi membantu dalam perang itu. Balik jasa. Nah, kemudian terusan Suez yang itu kan yang buat Inggris. Nah, itu wong Jawa iku jenenge Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps kan wong Jawa de Lesseps kan. Nah, itu sing memberi dana orang Yahudi. Orang Yahudi suge-suge. Walaupun gak punya negara. Konsekuensinya, ya saya bantu, perang bantu, buat terusan Suez saya bantu, tapi saya supaya bisa dipermudah untuk masuk ke Palestina. Itu ceritanya. Ini satu episode ini. Jadi artinya itu memang panjang sekali nih. Panjang sekali. Kalau tarik ke belakang. Kalau ditarik ke belakang, kenapa nanti dibicarakan khusus itu. Kenapa Ahlus Sunnah itu berpindah ke Wahabi di Hijaz? Di Mekah dan Madinah. Itu memang peristiwa Perang Dunia Pertama. Dan memang sebelumnya ada gejolak-gejolak internal. Kemudian setelah ini bertahan di sini, Raja Mekah sudah dikuasai, sementara pusat kekuasaan di Istanbul sudah jatuh. Maka di sini kekuasaan di Mekah dikuasai Raja Abdul Aziz. Uang Indonesia, orang India, seluruh dunia bingung. Ya karena memang belajarnya di Mekah waktu itu. Iya, bingungnya gimana? Gimana ini Ahlus Sunnah kok hancur ini? Kok kalah di Mekah ini? Nah, itulah diantara motivasinya delegasi Indonesia itu dikirim ke sana mengatasnamakan Komite Hijaz. Nah, dipimpin oleh Kiai Wahab Asbullah sama Ghanaim Al-Misri. Ya, orang Mesir, tapi orang Surabaya, dodolan sarung nek ampel. Yang namanya Pak Ghanaim Al-Misri. Ghanaim Al-Misri. Nah, kirim ke sana. Tuntutannya apa? Karena Wahabi itu setelah di tahun 1924 ini, setelah sudah ini, mereka sudah leluasa, rajanya Hussein sudah diusir, mereka menghancurkan kuburan-kuburan, dan informasinya akan menghancurkan kuburan Nabi. Karena itu ada lebih yang syirik. Akhirnya Ahlus Sunnah seluruh dunia bergerak. Tapi kan siapa apa? Karena memang sumber kekuasaannya sudah dikuasai Wahabi. India di bawah siapa? Inggris. Oh iya, pada waktu itu Inggris semua. Iya, Inggris semua. Indonesia London. Akhirnya buat delegasi kirim ke sana.
Kesana itu gak ada pesawat, naik kapal masih antri di Singapura. Lama. Iya, lama. Bisa berbulan-bulan. Itu hebatnya ya Wahab itu. Dia antri ke Singapura, gak ada di sini. Untuk kesana itu. Nggih. Pertuntutannya apa? Ya itu yang sekarang disebutkan dalam sejarah, tuntutannya supaya ada kebebasan bermadhab. Betul. Oke. Supaya jangan madhab Wahabi saja. Nah gitu loh. Madhab Wahabi itu fikihnya madhab Hambali. Dan di Mekah itu di mana? Di Ka'bah itu ada mihrab, namanya makomat. Makomat itu ada tempatnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sholat ikut Imam Syafi'i. Jadi demokratis dulu zaman Syarif Hussein itu. Kalau misalnya tidak ada kebebasan bermadhab juga susah. Berarti kan umroh haji sepi ya. Enggak, artinya kebebasan bermadhab zaman itu bisa diterima. Tapi saiki sholat ping 4 ruwet itu. Gila rasanya. Jadi ada baiknya juga Wahabi. Jadi itu sampai tahun 50 di Mekah itu masih orang bergelombang sholat itu. Karena tuntutan NU supaya kebebasan mazhab. Dijawab oleh Raja Abdul Aziz, kebebasan mazhab diterima. Wah, kira diterima. Terus jangan sampai membongkar kuburan Nabi, diterima. Tuntutan NU itu, tuntutan Komite Hijaz, bukan pulangnya nanti jadi NU. Kemudian berikutnya tentang ini perbaikan sistem haji. Nah, jawabannya yang haji ini itu urusan internal Saudi. Inti jangan melok-melok. Kira-kira gitu. Karena itu urusan nanti pendapatan negara gitu. Jadi itu yang kira-kira gitulah ya. Yang bahasanya begitu kira-kira ya itu. Ini omongan saya itu bukan di suratnya gitu. Berarti ada beberapa yang disepakati pada waktu itu kebebasan bermadzhab. Ya, diterima. Tidak merusak makamnya. Rasul, ya. Kemudian yang urusan haji itu urusan dalam negeri. Bahasa lainnya itu kalau jawabannya begitu, ini urusan dalam negeri. Ente jamelo-elo. Muncullah berpengaruh ke. Ya, kemudian setelah ini pulang ini delegasi ini di tahun 25 terjadilah di Indonesia kata 26-nya itu kan tahun 25 itu ada Kongres Khilafah di Mesir. Dan Indonesia itu terlambat datang, Kiai Wahab itu nggak dapat tiket. Terlambat. Karena sulit gitu. Ya sulitnya waktu itu. Tapi yang datang dari Muhammadiyah datang Kiai siapa namanya dari Sukabumi itu, datang juga. Nah itu. Nah, tapi gagal ini membuat khilafah karena podo Abdul Aziz ingin jadi khalifah, Mesir itu ingin jadi khalifah Raja Fuad I. Oh, masih sama-sama kuat gitu. Ya, sama-sama ambisi. Sama-sama Pas terjadilah apa yang disebut ittafaqu ala alla yattafiqu. Nah, mereka sepakat untuk tidak sepakat. Nah, setelah itu di tahun 26, awal 26 mereka sebagian pulang, ya Wahab sudah pulang. Akhirnya yang Komite Hijaz itu menjadikan Komite Hijaz berubah menjadi Nahdlatul Ulama. Jadi itu untuk kepentingan mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena Saudi sudah dikuasai oleh Wahabi. Maka yang bisa itu berdiplomasi. Betul. Karena nggak mungkin. Kayaknya sih kere. Tapi diplomasi dengan raja waktu itu. Iya, dengan raja. Berarti keren. Iya, keren. Kan kayak Wahab itu kecil, orangnya kecil, kan kecilnya kan nggak wibawa. Kalau kadang-kadang kena stunting. Terus supaya berwibawa golek Ghonaim Al-Misri itu kan wongnya gede, wong Mesir. Wah, jadi berwibawa. Jadi yang kiai ini kan kayak Wahab. Oh, tidak akal-akalan tok. Iya. Untuk menyuarakan. Ya supaya ini ada Mesirnya ini, tapi Mesir Jawa. Akhirnya jadilah yang namanya organisasi Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan itu. Dan itu di ACC oleh sebagian besar ulama-ulama Nusantara pada waktu itu. Iya, ya itu sebetulnya motifnya kan banyak itu. NU itu berdiri satu ada peristiwa internasional. Jatuhnya khilafah, jatuhnya Mekah ke tangan Wahabi.
Itu satu. Nomor dua, Indonesia itu ingin merdeka. Ingin merdeka. Dan Indonesia waktu itu kan ada, Belanda itu suka membuat apa namanya, kartu kalau sekarang, kartu pendidikan. Namanya ordonansi guru. Guru-guru agama harus diawasi oleh Belanda. Nah, diantaranya NU, setelah NU berdiri ada begitu ditentang lewat organisasi itu. Punya kekuatan lah. Ya, sudah punya kekuatan NU diri. Tapi NU itu baru termaktub dalam apa kalau sekarang akte notarisnya. Nah, itu di tahun 1929. Bukan tahun 1926. Oh, 29. Masih 3 tahun dari itu. Iya, baru resmi sebagai organisasi yang legal menurut hukum Belanda. Nah, gitu hukum Belanda. Dari cerita panjang tadi nih, karena memang sejarahnya memang lama sekali dari kontek-kontek Sayyid yang raja dan lain-lain. Itu pembelajaran sejarah dari itu ya. Untuk kita untuk kita hari ini. Jadi penguasa itu apapun turunannya, termasuk turunan Nabi, kalau gak pinter dan menyusahkan rakyat, tumbang. Oh, ini quote yang luar biasa. Jadi tumbang. Penguasa itu walaupun turunnya turunan Rasul sekalipun, di kota Mekah yang paling suci di Madinah, kalau dia tidak adil tidak dan bijaksana, dia bermain mata dengan penjajah, tumbang. Ini luar biasa. Ini pembelajaran sejarah karena memang sejarah merdekanya Indonesia itu bukan dikasih. Memang merdeka dengan perjuangan darah. Sama dengan Abdul Aziz itu. Dia itu nggak dikasih. Berjuang, yang ngusir rojone itu. Melawan kekuasaan tertinggi waktu itu. Iya, waktu itu di situ. Karena yang dia untuk ke Turki sudah tidak bisa. Nah, itu. Tetapi Inggris kasihan, maka dikasihlah Yordania. Tapi Raja Abdul Aziz sih roto bahasa sekarangnya kalau dalam bahasa politik, ini gak enak disampaikan. Roto tamak juga. Dia ingin Yordania juga dikuasai. Dia sudah nyerang Yordania. What? Loh, kata Inggris, lah ente itu wani ini, Yordania itu anak saya. Kan gitu kan? Kan dikasih, itu anaknya Syarif Hussein itu, Abdullah itu. Nyerang, kan dia masih senjata manual. Inggris sudah punya pesawat, sudah punya tank. Dia kadue waktu itu. Tahun 1924-25 itu. Langsung jumlah besar, langsung dibom dari atas. Tentara Inggris itu kolaborasi sama Raja Abdullah, sama Amir Abdullah itu. Habis ribuan orang-orang Wahabi hancur, mati. Diserang mundur berarti. Ya, mundur, harus mundur. Oh, kalau gitu bukan saingan saya, kata Raja Abdul Aziz itu. Nah, akhirnya ini dikasihkan Yordania, negaranya itu. Syarif Hussein nelongso, akhirnya meninggal di Yordania, di dekat anaknya itu, dan dimakamkan di Masjidil Aqsa, di dekat Masjidil Aqsa. Jadi itu kalau memang sejarahnya Wahabi itu kan 1924. Kalau Wahabi masuk itu 1914. Syiah masuk juga 1914 sekitar itu banyak. Kemana? Ke Indonesia. Oh, kalau Syiah itu awal. Aceh itu sudah masuk Syiah. Oh. Karena di pembahasan kitab Hadratus Syekh itu sudah ada pembahasan masuknya golongan-golongan baru. Iya, yang dimaksud Wahabi. Di luar golongan Ahli Sunnah. Ya. Jadi yang dimaksud Hadratus Syekh itu Syiah memang sudah awal. Kalau Syiah itu lebih awal maksudnya. Ada sebuah buku ditulis oleh Profesor Hashmi, terbit di Surabaya. Judulnya Pertarungan Antara Syiah dan Ahlu Sunnah di Kerajaan Aceh Darussalam. Jadi lebih awal. Karena kerajaan Aceh itu berafiliasi dengan Turki waktu itu. Aceh? Iya. Kalau berafiliasi ininya fungsional iya, tapi bawahan tidak.
Nggih. Bukan Itu- bawahan. Itu istilahnya kongsi serikat kerjasama lah. Ya, mungkin. fungsional, bukan bawahan. Dan Turki tidak mau. Tidak mau. Itu datanya seperti itu. Walaupun sekarang ada karya-karya yang katanya Wali Songo itu atas perintah kerajaan Turki. Itu datanya belum valid. Oh. Kalau itu waktu itu Turki mau, kayaknya Indonesia ini jadi negara Aceh. Karena kuat sekali waktu itu nggih. Sangat kuat sekali. Ya artinya yang saya maksud itu memang faktornya karena terlalu jauh. Buktinya ketika Belanda datang ke sini dan Turki itu tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal Turki masih ada. Terlalu jauh. Jangan dibayangkan kekuatannya kayak Inggris. Turki itu tidak sekuat itu. Istilahnya begini, Mas. Dari dulu hancurnya satu faham tertentu atau madhab tertentu atau Ahlussunnah wal Jamaah itu jatuh karena adanya kepemimpinan yang tidak tepat. Satu, kepemimpinan yang korup. Satu. Dua, itu Syarif Hussein itu diantaranya jeleknya ya. Dia itu tidak bisa memenuhi kepentingan orang-orang Badui. Karena orang Badui itu dan memang belum punya hasil. Dia kan harus dapat. Kalau enggak makanya merampok. Orang jemaah haji kalau zaman itu dirampok oleh orang Badui. Karena butuh makan. Butuh makan mereka. Nah itu Syarif Hussein tidak ini. Hasilnya dari haji itu dipok dewe. Jadi tidak adanya kebijaksanaan yang melahirkan pemberontakan dan didukung oleh masyarakat yang akhirnya tergulingkan. Kemudian yang ini Loman Abdul Aziz itu. Dikai duwe. Tahulah caranya ke masyarakat. Dan memang kaya, dia itu membuat pertanian di padang pasir. Oh, sistem ekonominya jalan. Iyalah. Yang di luar pantauan negara. Yang pemberontak itu. Dan itu diberi itu. Akhirnya ini yang orang Badui ini pro menjadi tentaranya Abdul Aziz. Begitu ceritanya. Apakah itu berpengaruh pada waktu itu ke manuskrip yang ditemukan, baik manuskripnya Hadratus Syekh atau Mbah Yai Fakih? Yang jelas kalau di Hadratus Syekh itu ada tapi hanya satu baris gitu dok. Tapi kalau Yai Fakih satu buku ada. Iya. Pembahasan tentang Wahabi. Komite Ijaz. Bukan Wahabi. Khusus Wahabi. Oh. Menolak Wahabi. Wah, judulnya begitu. Judulnya juga sudah jelas. Iya. Terang-terangan lah. Ar-Raddu 'alal Wahabiyah. Menolak Wahabi. Karena memang dianggap oleh Mbah Yai Fakih tidak cocok di. Bukan tidak cocok. Dia itu kalau secara ini kan saya harus berbicara objektif. Saya mewakili akademisi. Karena apa? Karena guru beliau itu adalah muftinya Syarif Hussein. Muftinya para syarif. Bukan Syarif Hussein kan yang terakhir. Nah, muftinya. Otomatis kan waktu itu sudah ada gerakan Wahabi yang tahun 900 ya, tahun 1800. Otomatis si mufti Syafi'i di Mekah itu kan mesti pro syarif. Pro pemerintahan waktu itu yang berkuasa. Nah, punya murid namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, punya Syekh Muhammad Fakih Mas Kumambang. Jadi merasuk Wahabi itu jelek. Maka ditulislah itu. Memang siapa namanya? Gurunya namanya Syekh Zaini Dahlan itu juga menulis Fitnatul Wahabiyah. Ini luar biasa. Jadi beliau mengutarakan pemikiran melalui karya pemikiran beliau. Waktu itu kan belum berkuasa Wahabi, tapi sudah indikatornya membahayakan. Nah, bawa pulang ini, terus ketika menang otomatis yang merespon. Nah, tapi bagusnya Kiai Hasyim kan tidak ada satu buku tentang Wahabi. Kiai Fakih punya. Nah, muridnya Kiai Hasyim namanya Bafadol Senori. Waktu Senori. Waktu itu apa? Kita bahas juga untuk turas-turasnya. Lah ya.
Nah, itu ada bukunya yang tentang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Iya. Kawakibul Lamaah. Itu ada pengantar saya di situ. Tulisannya siapa namanya? Oh, gitu. Kiai Mbak Fadol Senori. Nah, disitulah dia membahas Ibnu Sa'ud. Dia bilang Ibnu Sa'ud. Yang dimaksud Ibnu Sa'ud adalah Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Sa'ud. Saat itu terkenal Ibnu Sa'ud. Ibnu Sa'ud. Jadi nulis lumayan. Ulama Indonesia banyak yang merespon tentang kejadian dunia itu. Iya, itu kan hebat itu. Makanya NU itu cepat sekali menjadi organisasi yang besar. Iya. Karena memang dari Sayyid kita mesantren lah istilahnya. Ulama-ulama itu mesantren waktu itu memang zamannya di daerah Syekh Maliki di di daerah Mekah waktu itu memang menentang Wahabi. Iya, menentang Wahabi, tapi akhirnya ini politik ya. Sayyid Alwi, Sayyid Abbas ya. Jadi dia itu ada namanya yang guru saya itu Muhammad. Punya ayah namanya Alwi, Muhammad bin Alwi. Kemudian punya ayah namanya Abbas. Nah, terus Al-Maliki. Abbasnya ini sama Alwi ini koncone Abdul Aziz. Teman. Jadi Abdul Aziz ini Amir Abdul Aziz ini adalah politisi. Harus dapat dukungan dari berbagai kelompok. Yang Sunni adalah Said Abbas ini untuk mendukung dia di Mekah. Itu juga untuk menjaga faham-faham Ahlu Sunnah. Iya, di sana. Makanya Makanya ketika Said Muhammad tempo hari itu berpolemik dengan tokoh Wahabi di sana, dengan hakim Mekah yang disebut dengan tentang Maulid Nabi dengan judul Hiwar Ma'al Maliki, yang dikatakan Said Muhammad itu sudah syirik segala macam itu yang meredakan adalah Raja Abdullah. Karena dia tahu ayahnya dulu teman ayah saya. Dia kan dipecat dari Masjidil Haram. Tidak boleh ngajar Masjidil Haram, di Ummul Qura dipecat. Kemudian dia diparani ke rumahnya, kamu bebas melaksanakan pikiran kamu. Sudahlah, kamu gak usah di sana, tapi kamu di sini bebas, dijamin oleh raja. Karena kakeknya itu koncone Abdul Aziz. Itu politik. jadi sebenarnya kejadian-kejadian tertentu itu ditentukan dari keadaan-keadaan politik tertentu. Iya. Tidak. Makanya ya tulisannya Said Muhammad itu walaupun menentang Wahabi karena dia hidup di Mekah, dia itu tidak keras. Syekh bin Abdul Wahab rahimahullah mesti begitu. Karena dia kalau bengok dicotek deh. Gitu. Nah, gitulah ya ceritanya begitu. Jadi ini politik itu memang begitu. Nah, makanya di Mekah itu penguasa struktural, semua struktural di Mekah itu harus Wahabi. Tapi di luar ada yang dijamin oleh raja tetap mengembangkan tidak apa-apa. Tapi rojo yang menentang. Sekarang kan anaknya. Tapi anaknya itu nggak sepengaruh seperti ayahnya. Sekarang kan Said Ahmad. Sekarang yang di Mekah itu. Jadi rujukan orang NU kalau datang ke rumahnya Said Ahmad ini. Nah, gitu loh. Nah, karena dia yang non Wahabi, yang lain Wahabi semua sana. Karena memang tidak diperbolehkan untuk struktural. Iya, struktural ya boleh. Kau ono sing dadi menteri. Boleh dagangan. Iya. Boleh berkembang tapi dibatasi. Ya boleh berkembang tapi ojo jadi pejabat. Gitu. Tidak bisa mengeluarkan kebijakan. Iya, tidak bisa. Jadi misalnya Imam Masjidil Haram, tidak ada itu yang. Jadi kalau ke sana anti Wahabi, terus mau ngimamin sendiri, gak iso. Kita ke sana ya mesti imamnya Wahabi. Ya ikut ya. Iya, ikut. Jadi kita itu juga begitu di kita itu ya jok kereng-kereng sampean kalau mau umroh imamnya lo Wahabi. Jadi bisa nggak bisa itu. Jadi harus kan. Nah, Indonesia setelah itu kan karena kepentingan politik, hubungan baik dengan Saudi, ya harus baik-baik dengan Saudi. Makanya nanti kalau ada peristiwa yang bisa itu orang berdiplomasi itu kalau tokoh NU belum ada yang nandingi Kiai Hasyim Muzadi.
Oh, nggih. Dalam berdiplomasi. Nggih. Jadi Waktu Mbak Hasyim. ya waktu Hasyim Muzadi itu. Nggih. Artinya hubungan dengan Saudi baik, dengan ini baik gitu. Nggih. Walaupun secara paham ideologi keagamaan berbeda. Tapi diplomasinya baik. bagus. Ya. Tidak hanya dengan Wahabi, dengan siapa juga bagus. Jadi dengan siapapun gitu. Dengan siapapun. Untuk menjaga kerukunan dan keberagaman, karena memang yang namanya keyakinan Iya. itu ya itu perspektif sendiri-sendiri nggih. Keyakinan itu sulit untuk dilupakan. Ini Mbak Yai, kita luar biasa. Banyak sekali pelajaran-pelajaran. Beberapa hari ini kita ngaji kilatan dengan beliau Mbak Imam Ghazali Said. Ini selaku penasehat Nahdlatul Ros, yang hari ini memang pembelajaran dari kita bahwasannya sejarah itu panjang, dan dari setiap sejarah itu selalu berkaitan dengan politis sebenarnya, unsur politis. Jadi makanya pelajaran Mbak Yai hari ini apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman Nahdiyin yang nonton pemirsa TV 9 untuk menjaga keberagaman ini? Yang paling penting kita itu harus kuat aswajanya. Aswaja harus kuat. Tapi di samping kuat, kita harus mengetahui ajaran-ajaran di luar aswaja. Paham? Untuk akademisi. Ya, untuk akademisi enggak, sebetulnya yang tokoh-tokoh elit-elit ini. Tahu, biar nggak salah. Banyak tokoh NU itu salah. Saya dengar itu dan pernah tanya ke saya. Bilang itu Abdullah Aziz itu dibantu Inggris. Itu salah itu. Justru yang main di Inggris Syarif Hussein. Nah, gitu loh. Biar pembelajaran. Pembelajaran itu ya, mungkin kita harus juga mengetahui pemahaman di luar. Di luar kita. Kita harus kuat, misalnya tentang Syiah. Kita harus tahu tentang Syiah. Tentang Wahabi, kita harus tahu tentang Wahabi. Tapi ketahuan kita pada Wahabi adalah supaya menjaga kerukunan. Betul. Ente itu jangan nyerang-nyerang kita. Saya juga tahu Anda. Nah, gitu. Itu kan lebih enak ya. Kayak lebih enak. Tidak saling pukul. Nah, gitu. Jadi begitu. Itu yang perlu pelajaran. Kemudian era kehebatan Wahabi dengan segala ini kan sekarang di tangan Amir Muhammad bin Salman, ya, sekarang yang menjadi putra mahkota. Dia itu sudah tidak begitu tunduk pada ajaran Wahabi. Nah, karena terlalu kolot. Nah, dia ingin modern. Nah, jadi era seperti ini harus dimanfaatkan oleh warga NU. Dan yang bisa begitu itu Gus Yahya. Ya, Gus Yahya itu diplomasinya bagus. Jadi ada R berapa? R20 di Bali. Itu yang biaya Saudi loh. Jahanmunya boleh. Di antaranya. Makanya perbedaan pendapat dan lain-lain itu menjadi rahmat manakala bisa bermanfaat bagi kita. Maksud saya yang di bawah ini harus mengikuti komando. Komando yang ada. Kadang-kadang kan begini, Gus Yahya itu baik sama Saudi, Mbak Yeni itu baik dengan Duta Besar Saudi di Jakarta. Di bawah LDNU-nya merekomendasikan supaya Wahabi dibubarkan di Indonesia. Kan ruwet itu. Gitu. Jadi kita itu harus komando. Biar satu komando. Biar satu komando. Karena memang boleh berbeda pendapat. Tapi kalau memang organisasi, beda organisasi. Iya. Kalau satu organisasi ya satu pendapat sebenarnya. Ya, enggak, kalau organisasi itu harus satu komando. Boleh itu. Ya kalau di luar organisasi cerita lain kan. Tapi kalau misalnya ini katakan wilayah Jawa Timur, terus berbeda dengan PBNU, itu kan kailo. Ya ditahan lah, walaupun kita nggak sepakat semua gitu. Itu komando organisasi. Itu saya ikut pelajaran itu. Karena itu menjaga marwah organisasi dan organisasi. pimpinan organisasi. Iya. Dari Ya, tingkat ke tingkat. Mungkin kita beda. Kecuali
kayak saya yang nggak punya jabatan apa-apa. Paling nak jadi turos. Jadi agak bebas gitu ya. Jadi aman Jadi untuk rotok bebas gitu. Tapi bukan atas nama organisasi, saya atas nama akademis. Gitu. Kita terima kasih Mbak Yai, luar biasa. Jadi pelajaran khusus memang perdebatan-perdebatan pada zaman dahulu itu luar biasa. Iya. Bagaimana yang kuno dan bagaimana yang tidak. Sekarang nggak begitu berdebat karena nggak sholat subuh. Jadi kendongan bagus enggak kendongan tiba-tiba gak sing menang masjid ya. Jadi sekarang perbedaannya berbeda sekali, yang tentunya bagaimana sejarah-sejarah kerajaan Hijaz, bagaimana tumbang menjadi pelajaran tersendiri bagi di masyarakat Indonesia. Yang penting kata Mbak Imam Ghazali tadi, perkuat aswajanya. Ini luar biasa. Dan tahu tentang yang lain. Ya, itu makanya belajar tentang yang lain agar tidak keliru pemahaman juga benar. dan pengetahuan. Terima kasih Mbak Imam Ghazali selalu hadir dan menambah ilmu ke kita. Buat kilatan podcast ngaji Kitab Turos Ulama Nusantara, kita akan ketemu lagi dalam kilatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.